Selamat sore teman-teman. Saya mencoba membuatkan video untuk kalian supaya Anda mudah memahami materi kuliah etika dasar kita. Kita akan membahas materi ajaran moral dan kaitannya dengan etika. Nah, pertama-tama yang kita pelajari adalah ajaran moral. Apa itu ajaran moral? Ajaran sudah jelas itu berarti sesuatu yang diberikan pada seseorang berupa ajaran-ajaran, berupa perintah-perintah, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya. Moral berarti menunjuk tentang moralitas. Gitu. Berarti ajaran moral itu adalah norma-norma, ajaran-ajaran yang berkaitan dengan moralitas. Nah, perlu Anda pahami bahwa hanya manusia yang memperdebatkan soal moralitas. Binatang tidak, karena binatang hidup dari kebenaran, istilahnya itu kebenaran instingtual. Instingnya benar. Benarnya sesuai insting, bukan sesuai moralitas. Karena begini, ketika harimau itu lapar dan dia makan kijang atau makan rusa, itu benar gitu loh. Karena memang harus begitu. Tapi ketika manusia lapar terus makan manusia lain, itu salah. Karena manusia bisa menghitung moral, bahwa itu nggak bermoral. Seakan-akan kita punya gagasan bahwa manusia itu makhluk paling sempurna dan bisa membuat hidup lebih baik. Seakan-akan seperti itu. Tapi kenyataannya manusia yang punya akal, punya rasionalitas ini justru merusak alam semesta dengan begitu hebatnya. Justru hukum alam yang tampaknya kejam itu lebih baik. Ekosistem berjalan dengan baik. Mereka punya caranya sendiri untuk mengelola alam ini. Gitu kan. Kalau kelebihan kelompok herbivora gitu kan, ya nanti rumput-rumput habis, gitu, pohon-pohon habis. Gitu. Maka supaya ada kelebihan herbivora ya ada karnivora yang menghabisi herbivora itu. Karnivora sendiri ya mereka juga kadang-kadang saling menghabisi. Tujuannya apa? Ini kalau banyak karnivora, herbivoranya habis, lalu pemakan daging akan saling memakan. Maka seringkali dalam proses hidupnya kita seringkali melihat di mana singa itu membunuh karnivora yang lainnya atau bahkan anaknya sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Singa jantan sering membunuh anaknya sendiri karena tidak mau. Kalau terlalu banyak karnivora nanti jadi repot. Nah, itu hukum instingtual. Manusia tidak, manusia punya akal, punya insting juga gitu kan ya. Tapi akal itu lebih digunakan. Dan karena akal inilah manusia punya yang namanya moralitas. Punya norma, punya nilai yang dipakai. Nah, kemungkinan kalau ketika dunia ini rusak karena orang tidak menggunakan norma-norma yang ada, melanggar moralitas yang berkembang dalam masyarakat. Nah, akibatnya ya hidup jadi rusak, tatanan jadi kacau, semesta jadi kacau karena ulah manusia yang serakah. Nah, itulah sebabnya, karena manusia itu punya akal dan pikirannya itu gak terbatas, maka ada moralitas yang ditanamkan. Nah, sebenarnya orang tua kita itu dari dulu sudah mengajarkan ajaran moral itu. Ketika kalian masih kecil sering mendengar lagu-lagu yang mungkin hanya lagu aja bagi kalian, tapi sebenarnya itu ajaran moral. Contohnya, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, itu ajaran moral supaya hidup bersih,
bersih itu sehat. Kadang ditambah-tambahin, bersih itu bagian dari iman. Biar orang berhidup bersih. Karena ketika bersih itu ya penyakit jauh gitu kan. Orang jadi sehat. Nah, kalau anak disuruh itu mandi dulu, cuci bajunya, bersihkan tempat tidurnya, kadang-kadang anak nggak bisa, nggak mau. Tapi dengan lagu-lagu seperti itu anak diajari bahwa habis bangun tidur itu ya gosok gigi, mandi, membersihkan tempat tidur, bukan nge-game seperti anak zaman sekarang, bukan YouTubean atau WA-an gitu kan. Wah, semalam aku lupa mengucapkan selamat tidur yang paginya buru-buru ucapkan selamat pagi, have a nice day. Nah, itu dalam lagu itu ada ajaran moral yang dibangun. Contoh lain dia. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampai nanti. Ibunya bapaknya berpesan, selamat belajar na penuh semangat, rajin. Nah, rajinlah selalu tentu kau dapat. Jadi ketika anak itu mau sekolah gitu, orang tuanya berpesan belajar moral yang rajin. Rajinlah selalu tentu kau dapat, bukan nyonteklah selalu biar kau dapat. Nah, maka esensi dari belajar itu adalah ya dari sekolah itu ya belajar yang rajin, bukan nyontek, bukan cari kepean buat kepean dan sebagainya. Terus dilanjutkan, sayangi, hormati guru, sayangi teman. Kalau semua itu kamu kerjakan gitu kan, kamu rajin belajar, kamu menyayangi temanmu, menghormati gurumu, baik. Pasti baik. Karena memang ajaran moral itu diciptakan demi menciptakan hidup yang baik, demi hidup yang baik bagi orang yang menjalaninya. Contoh lain, balonku ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau deh, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Coba menurut kalian ajaran moral apa yang ditanamkan orang tua dalam lagu itu? Mungkin ya kira-kira ajaran moralnya jangan membeli balon hijau karena mudah meletus. Atau ya kadang ya roto wagu gitu, roto wagunya itu kok suruh memegang balon erat-erat. Kalau megangnya erat kan malah meletus. Nah, cuk aja saudara. Satu lagi terakhir ya, itu adalah lagu hari Minggu ya. Itu menurut saya lagunya kurang ajar gitu kan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Di muka siapa? Muka Pak Kusir yang sedang bekerja. Nah, kurang ajar sekali itu lagunya. Baik saudara, jadi ajaran moral itu diberikan oleh orang tua, oleh gereja, oleh masjid, oleh pimpinan agama, oleh pemerintah, supaya tujuannya menciptakan hidup manusia menjadi lebih baik. Tetapi Anda harus memahami bahwa ajaran moral itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Karena kadang-kadang orang salah menafsirkannya. Karena memang latar belakangnya yang tidak benar. Nah, maka seperti saya jelaskan dalam teks itu, dalam materi itu, bahwa ajaran kebenaran moral itu
kebenaran sifatnya itu relatif, tidak mutlak, relatif kadang tidak absolut, tidak menjangkau semua umat manusia. Temporal, temporal artinya sekarang benar belum tentu besok benar. Sektoral, apa yang di tempat saya benar belum tentu di tempatmu benar. Dan kadangkala ada orang yang membuat ajaran-ajaran yang sengaja untuk menyesatkan hidup manusia. Oleh sebab itu dalam konteks ini etika perlu hadir, menunjukkan dirinya di dalam ajaran moral itu. Ada keterkaitan yang sangat serius antara ajaran moral dan etika. Nah, dalam konteks ini etika sebagai sebuah cabang ilmu filsafat mempunyai peran sangat penting, dan perannya itu adalah sebagai pisau analisis ajaran moral. Artinya etika punya tugas mengkritisi ajaran moral yang ada, karena ajaran moral itu belum tentu benar. Contohnya ngajar orang berjihad, ya, berjihad yang salah. Kasus di Surabaya tahun kemarin itu ya, bapak ajak ibu istrinya dan anak-anaknya untuk meledakkan diri di gereja gitu kan. Itu kan ajaran nggak benar. Apa dasarnya sampai orang punya keputusan seperti itu gitu kan. Nah, maka etika punya tugas penting untuk mengkritisi ajaran moral dan mencari dasar-dasar teoritis tentang ajaran moral. Kalau ajaran itu baik tapi nggak ada dasarnya, ya etika bertugas untuk membantu itu. Nah, ada 4 tugas etika terkait dengan ajaran moral. Manfaatnya ada 4. Pertama, itu terkait dengan yang namanya pluralisme. Pluralitas, keberenekaan atau keberagaman itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa kita berbeda, bahkan orang kembar sekalipun mempunyai perbedaan. Itu realitas yang de facto ada dalam masyarakat kita. Tuhan yang sehebat apapun tidak pernah bisa menciptakan manusia itu sama persis, nggak bisa. Bukan karena nggak mampu, bukan, tapi karena justru menunjukkan keunikan, bahwa manusia punya keunikannya masing-masing. Jadi yang namanya pluralitas itu adalah realitas. Oleh karena itu kita nggak bisa melawan pluralitas dan membuatnya menjadi homogenitas. Harus sama, harus semua seagama. Hanya ada satu agama, nggak bisa. Karena memang Tuhan menciptakan pluralitas. Dan kadang ada paham-paham yang kadang-kadang merendahkan pluralitas. Contohnya kampanye sabun kecantikan. Putih itu cantik. Nah, ini kan suatu penggiringan opini, menciptakan trendsetter bahwa putih itu cantik. Lalu bagaimana dengan orang yang de facto sejak lahir keberadaannya itu hitam? Apa terus nggak cantik? Nah, pendekatan seperti ini sebenarnya sangat rasis gitu. Dan itu melawan pluralitas yang adalah sesuatu yang taken for granted. Ya, dari sononya seperti itu nggak bisa dilawan. Tak ada seorang pun yang memilih pengen dilahirkan bermata sipit, berkulit langsat, kuning langsat, atau berkulit putih, atau bermata biru, atau aku nggak ingin rambutku keriting, kulit hitam, nggak ada yang bisa. Dari sana memang seperti itu, maka ketika Tuhan menganugerahkannya seperti itu, ya harus kita hormati. Nah, pluralitas itu ada dalam masyarakat kita, dalam dunia kita. Di ATMI ini yang komunitas kecil saja ada sangat plural. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang tidak beragama, ada yang Cina, ada yang Jawa, ada yang macam-macam. Nah,
Maka di dalam pluralisme itu, dalam pluralitas itu kadang ada orang yang punya pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, kalau kita tidak menghargai pluralitas itu dan kita berkeyakinan bahwa agama saya paling benar, suku saya paling hebat, lalu kita akhirnya meniadakan yang lainnya. Seperti kisah genosid yang dilakukan oleh orang-orang Jerman pada bangsa Yahudi itu. Mengatakan bahwa bangsa Arya adalah bangsa yang unggul, yang hebat, ya, maka bangsa Yahudi harus dibunuh, dibasmi. Gitu. Terjadi genosid, ya, genosida, pemusnahan massal sebuah suku, sebuah bangsa. Gitu. Nah ini yang ajaran yang kacau itu yang seperti itu. Nah karena kita itu hidup dalam masyarakat yang plural, maka etika membantu kita untuk mengerti bahwa yang benar itu bukan hanya saya, bahwa ada agama lain yang benar, bahwa ada suku lain yang baik, tidak hanya suku Jawa, atau tidak hanya orang Cina saja yang hebat-hebat, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita pahami, dan etika membantu kita untuk hidup dalam pluralisme. Oh, temanku beda, temanku nggak sama dengan saya, ya nggak apa-apa. Siapa yang harus menyamakan? Nah, di Indonesia itu kan sekarang lagi gencar-gencarnya gerakan-gerakan, ya boleh saya sebut intoleran lah, gitu kan ya. Di Jogja beberapa tahun yang lalu makam orang Katolik ya salibnya dicabuti semua, gitu kan ya. Di Bantul ada kisah orang Kristen ditolak di sana karena semua orang Islam di sana, ada kampung Muslim, gitu kan ya. Ya meskipun nggak diakui tapi faktanya seperti itu, gitu ya. Di Malang juga banyak gitu ya, ketika cari kos itu selalu ditanya agamamu apa, begitu agamanya non Muslim lalu nggak boleh, gitu kan. Di dekat UMS ini juga ada kasus anak ATMI yang orang Muslim sendiri ditanya kamu Islam golongan apa dan sebagainya, gitu kan. Nah mulai banyak eksklusifisme yang tumbuh di masyarakat, ya, dan mengaburkan konteks kebinekaan kita. Nah, kita Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam, dan bermacam-macam itu nggak buruk kok. ATMI juga meskipun ini yayasan milik Yesuit, milik para pastor Yesuit, tapi menerima orang Islam. Saya pernah ditanya bukan pernah ditanya sih, diminta oleh umat paroki, Pak, buat ATMI itu menerima orang Katolik saja, didik orang Katolik saja, gitu kan. Terus saya jawab, maaf Ibu, agama teknik itu nggak punya agama. Jadi ilmu teknik yang diajarkan di ATMI itu bisa dipelajari oleh semua agama. Maka nggak ada dasarnya kalau kita hanya mendidik orang-orang Katolik saja. Karena apa? Kita tidak mau membangun sebuah eksklusivisme berdiri megah di atas yang lain-lainnya. Kita hargai yang Muslim, yang Kristen, yang Protestan, Protestan maksudnya bukan Protestan, gitu kan ya. Itu. Maka kita beri kesempatan pada mereka untuk belajar di sini. Nah, pertama terkait pluralitas. Maka orang yang belajar etika harus mengerti bahwa kebenaran itu tidak hanya milik kita, tapi juga milik orang-orang di luar diri kita. Catat itu. Yang kedua, etika membantu ketika menghadapi namanya modernisme. Artinya apa gitu kan? Dunia berkembang. Kalau dulu banyak sekali nilai-nilai moralitas yang dikembangkan dan sekarang sudah luntur. Gak cocok dengan dulu ya. Ya bisa jadi tentu memang harus diganti gitu kan. Karena ada perkembangan zaman. Contoh, orang naik motor, cewek perempuan yang bonceng motor itu kalau dulu kan boncengnya itu miring, kakinya di samping dua-duanya. Kalau kakinya itu melangkah seperti cowok itu ya itu udah nggak sopan, liar seperti itu. Di Aceh sampai sekarang masih diberlakukan cara seperti itu, bonceng harus miring. Nah, karena kalau megagah itu ya dengan nggak sopan gitu. Tapi di tempat lain
cenderung lebih moderat ya, lebih terbuka. Nah, sopan itu tidak harus miring boncengnya. Mengapa kita kok berubah dari pola dulu boncengnya miring kok sekarang perempuan boncengnya begagah boleh gitu kan ya. Ya karena ada nilai lain. Nilai lain itu diambil berdasarkan situasi yang ada. Situasi apa? Masyarakat berkembang, dunia modern, banyak teknologi maju, lalu banyak kendaraan. Kalau dulu kendaraan cuma sedikit, naik ontel, nggak begitu. Sekarang naik motor, ngebut, rame. Ya, kalau bonceng miring itu kan menu-menuin jalan. Berbahaya ketika kesamplok gitu, kesenggol motor lain, orang bisa jatuh gitu kan. Tidak aman. Maka, saudara, demi nilai keselamatan, nilai hidup orang itu, maka moralitas kepantasan itu diubah. Bahwa bonceng begagah pun pantas. Nah, tidak harus miring. Kenapa pantas itu kan? Ya, demi keselamatan manusia. Ada prioritas nilai di sini gitu kan ya. Hidup itu lebih penting daripada pantas. Nah, pantas gitu kan ya. Pantas itu harus diubah pemikirannya. Kan kita punya kesepakatan bahwa bonceng miring itu pantas. Pantasnya di mana? Kalau rapat ya nggak apa-apa, kalau nggak rapat malah nanti ada orang nunjuk di sana tempat lahir beta, gitu. Kan repot malah. Nah kalau begagah itu kan lebih sopan, lebih aman. Nah, ini paradigma penilaian baru, gitu kan. Ya mungkin kalau baru kenal, baru sama pacarnya bonceng itu sudah nempel-nempel seperti suami istri, gitu kan. Luar anak zaman sekarang. Bukannya begitu Pak, tapi kan konstruksi motornya itu sama pabrik itu dibuat seperti ini. Jadi kalau bonceng itu ya terpaksa karena gaya gravitasi ya, akhirnya nempel yang depannya. Ya, gaya gravitasi. Omongannya luar biasa. Motornya digain jengkit-jengkit, itu kesukaan anak muda seperti itu. Nah, karena ya bisa lebih dekat, lebih menyatu. Kalau menyatu itu ya naik motor tuh ngebut nggak apa-apa. Kalau boncengnya itu jauh-jauh yang ngebut juga berbahaya, berisiko sekali gitu. Dan pabrik itu juga kadang-kadang menciptakan motor-motor yang cocok untuk anak muda. Gitu. Begitu tua udah gak dipakai motor seperti itu. Lalu motor yang joknya datar sehingga tidak membebani. Itu anak siji, wis abot era bonceng iki awake. Seperti itu. Lalu semakin berat istrinya gitu kan ya. Tuku Vespa, joget dewi-dewi. Dulu waktu muda, golek jok sik jengkit-jengkit bisa bersatu begitu. Sudah punya anak dua, joget dewi-dewi gitu. Nanti semakin tua tuh kok nih Fukuda itu nyonyanya dikasih di belakang gitu. Jacuk. Jadi modernitas itu kadang-kadang menciptakan ajaran baru. Maka yang penting itu adalah memperhatikan apa yang hakiki dan apa yang artifisial. Yang hakiki itu yang pokok. Yang pokok. Jangan meributkan yang tidak pokok, yang artifisial gitu. Wah, ora oleh nek mangan ngono kuwi, mangan kaya ngono. Mangan kudu nganggo sendok bukan pakai tangan gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau makan urap kan pakai tangan, tapi ada orang yang nggak mau makan pakai tangan. Maksud saya menggunakan alat sendok dan sebagainya gitu. Makan pakai tangan itu jorok, kotor. Letak joroknya di mana? Ya kalau makan namanya urap, makan ikan bakar, makan yang harus membutuhkan tangan. Itu kan ya enak pakai tangan gitu, harus pakai. Nah ini ajaran moral itu bisa memberi penjelasan terkait dengan hal yang sifatnya berhubungan dengan modernitas. Yang ketiga, etika membantu manusia ketika menghadapi perubahan sosial budaya.
modernitas itu lama-kelamaan akan menciptakan yang namanya perubahan sosial budaya, di mana dunia itu semakin sempit. Bukan kelilingnya yang sempit, bukan, tapi jaraknya semakin sempit. Karena apa? Diciptakannya lah teknologi-teknologi transportasi yang mempercepat hubungan manusia, kepindahan manusia, pergerakan manusia. Di tempat kita banyak melihat orang-orang Amerika, orang Eropa, orang India, orang Arab, orang Australia. Karena teknologi. Nah, seringkali kemajuan teknologi dan perubahan sosial budaya ini menciptakan masalah-masalah baru. Masalah baru apa misalnya gitu kan ya. Ada kultur yang berkembang di masyarakat lain itu dikembangkan juga di negara kita yang belum tentu cocok. Misalnya orang Eropa suka minum-minum. Nah, wah itu salah. Ya jangan dibilang salah. Orang Eropa minum itu kan memang untuk kebutuhan hidupnya karena udaranya dingin gitu ya. Butuh pemanas dalam tubuhnya. Nah kalau di Indonesia minum-minum ya sudah panas. Minum-minum ya semakin panas. Maka haram. Kalau di Indonesia yang panas ini orang minum-minum ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak cocok gitu. Kadang aku ngeliat wajahmu aja panas hatiku. Tambah minum tambah panas meneh, kampleng-kamplengan nanti gitu. Nah itu seringkali kita mengadopsi sesuatu yang baru dengan begitu cepatnya. Wah ini barat pasti bagus. Belum tentu barat itu bagus. Gitu. Nah, wah ini barat mesti elek. Belum tentu barat itu jelek. Gitu. Wah ini dari Arab, wah kadrun. Belum tentu kadrun itu buruk. Gitu kan. Wah ini dari Arab pasti bagus. Gitu kan. Lalu Indonesia jadi ke Arab-Araban. Tidak lagi bapak ibu, dia nyebutnya sudah abi sama umi, abi. Karena seakan-akan kalau menggunakan bahasa Arab seperti itu, jadi luar biasa. Atau ketika menggunakan bahasa Inggris, dad, daddy, gitu, father, gitu. Wah, seakan-akan luar biasa. Nah, maka ada patokan yang dipakai supaya orang itu tidak terjerembab di dalam ideologi-ideologi baru yang belum tentu benar. Etika membantu kita untuk memberi penjelasan. Ada kata kunci dua, satu jangan naif dan jangan ekstrim. Naif itu artinya bahwa saya begitu mudahnya percaya. Oh ini bagus dari barat bagus. Itu namanya naif. Ekstrim itu sebaliknya gitu. Wah dari jelek barat pasti buruk gitu kan. Kita bisa melihat kultur yang bagus dari barat misalnya. Kejujuran. Orang barat jujur. Nggak suka bilang nggak suka. Lalu hak asasi manusia itu produk barat bukan produk lokal Indonesia. Apalagi gitu kan ya. Banyak ya tradisi barat manajerial yang bagus. Kalau kita kan kekeluargaan. Gitu kan. Ada sisi baiknya. Dari timur juga banyak sisi bagusnya. Gitu. Maka kata kuncinya adalah jangan buru-buru mempercaya atau jangan pula buru-buru untuk menolak. Dikaji dulu, dikritisi dulu, dilihat dulu manfaatnya, kerugiannya, untungnya, dan sebagainya. Dihitung dulu. Bertentangan enggak dengan prinsip-prinsip yang lainnya, dengan nilai yang lainnya. Kalau bertentangan ya dicek. Nah, mana yang lebih baik. Gitu kan, ya. Maka etika membantu kita untuk hidup dalam perubahan sosial budaya yang ada dan kita tidak terjebak di sana. Dulu ada orang yang anti namanya internet. Internet itu buruk. Kenapa buruk? Karena membuat anak muda rusak. Loh yang membuat rusak itu siapa? Internet atau memang kelakuan karakter kita yang buruk gitu kan. Internet telah membuat dunia menjadi maju gitu kan. Tapi juga disalahgunakan oleh orang-orang untuk kepentingan-kepentingan buruk gitu kan.
Maka per se pada dasarnya sendiri internet itu nggak buruk. Yang buruk itu kelakuan manusianya. Seperti agama juga begitu. Nggak ada agama buruk. Kalau agama menjadi buruk itu bukan agama yang buruk, tapi kelakuan orang beragama di situ. Nah itu. Jadi penting bagi kita untuk menggunakan etika ketika berada dalam situasi yang global. Apakah tadi saya katakan mimik-mimik jahat ya, Jumat ceria itu baik gitu kan. Anak-anak Mikael kan sering Jumat ceria gitu. Jumat ceria itu apa toh Pak? Jumat ceria itu ya kumpul-kumpul bareng-bareng, sharing, saling membahas, saling mendukung sambil minum mimik-mimik atos itu gitu kan. Kalau tahu-tahu mabuk gitu ya. Nah, Saudara, itu yang keempat, hubungannya agama dan etika. Jadi pada prinsipnya agama itu membutuhkan etika. Kenapa membutuhkan etika? Karena ada tiga hal. Satu, bahwa ajaran moral yang dikembangkan di dalam agama itu dibentuk, diciptakan, dibuat ribuan tahun yang lalu. Dan masa waktunya sudah berbeda, jauh gitu kan ya. Ribuan tahun yang lalu oleh kultur yang berbeda. Kultur Yahudi dan kultur Arab misalnya. Berbeda dengan kultur kita. Maka dalam konteks ini banyak sekali ajaran-ajaran moral atau wahyu-wahyu yang ada dalam kitab suci itu kita tidak bisa memahaminya. Maka etika membantu kita untuk menginterpretasi wahyu, menginterpretasi ajaran moral yang berkembang yang ada dalam kitab suci. Menginterpretasinya, contohnya di dalam kitab suci agama Katolik itu orang Katolik itu menyebut Allah itu Bapa. Allah Bapa lah simbolnya sopo gitu kan. Bapa itu maksudnya apa? Jadi ada sebuah gambaran di dalam masyarakat Yahudi bahwa orang-orang Yahudi itu yang pada dasarnya adalah para gembala gitu kan ya. Mereka punya ternak dan ada juga bapak yang di rumah yang menjaga anak-anaknya. Bapak di Yahudi itu terkenal sebagai orang yang menurunkan berkat, yang setia pada anaknya, yang mencintai anaknya luar biasa. Maka bapak itu sebagai orang yang seperti itu. Allah sebagai bapak itu Allah yang dekat dengan anak-anaknya, memberkati anak-anaknya, menjadi saluran rahmat. Nah kalau konteks di Indonesia, bapak mungkin bapak aku maling. Bapak Ugari yang pelacuran, masa Allahku seperti maling, Allahku seperti tukang pelacur, tukang melacur gitu kan. Ya maka kita perlu memahami kenapa disebut Bapak, kenapa disebut gembala. Nah, saya katakan tadi, gembala itu di Israel dikenal sebagai orang yang sangat kuat, sangat berani, sangat bertanggung jawab. Dikatakan kalau domba-domba itu mendengar gembalanya, domba itu akan mengikutinya. Kalau ada orang asing, dombanya akan lari. Karena itu musuh atau pencuri. Dan dikatakan Raja Daud itu pernah waktu masih muda menjadi gembala itu katanya bertarung dengan singa demi membela domba-dombanya. Nah, gembala itu sangat harum, sangat indah. Bukan seperti gembala di Indonesia gitu kan ya, naik kerbau main seruling atau yang gembala yang tidak peduli pada hewannya malah tinggal nyolong pelem dan sebagainya, mencuri mangga gitu kan. Gembala di sana itu luar biasa, begitu cintanya, bertanggung jawabnya pada domba-dombanya. Bahkan ketika ada satu domba yang hilang pun dia cari sampai ketemu. Demikianlah orang Yahudi merumuskan Allah itu seperti itu. Begitu sayangnya, begitu cintanya pada umatnya. Nah, maka kalau kita nggak mempelajari kultur Yahudi, kita nggak mengerti. Apa maksudnya Allah kok gembala? Allah kok cah angon? Nah, nggak mengerti. Jadi tugas etika membantu kaum agamawan untuk menginterpretasi wahyu. Maka dalam semua agama itu ada yang namanya hermeneutika, ilmu tafsir.
mutafsir, ada ahlinya yang menafsirkan. Ora sak-sae, ora waton menafsirkan, ada kaidah-kaidahnya menafsirkan kitab suci itu. Nah, di dalam agama Katolik, di dalam kepemimpinan agama Katolik itu, kalau mau menjadi pastor itu ada fase-fasenya. Latihan rohani dulu, membangun hidup rohani, lalu belajar filsafat, belajar teologi, gitu, supaya tidak salah menafsirkan kitab suci. Itu, gitu ya. Jadi tidak, kadang-kala kalau kita melihat di Indonesia itu banyak sekali ustadz produksi medsos gitu kan, pinter ngomong, berani ngomong, teriak-teriak langsung jadi ustadz gitu kan. Kadang-kadang menyedihkan. Berbeda dengan ustadz-ustadz yang keluaran pondok gitu kan ya, yang dia memang mempelajari tentang akhlak, mempelajari tentang hidup manusia, mempelajari tentang religiositas, sehingga ya khotbahnya menyenangkan, menarik, tidak menimbulkan ujaran kebencian dan sebagainya. Yang kedua, etika membantu kaum agamawan untuk mencari dasar-dasar teoritis atas masalah-masalah moral yang berkembang dalam masyarakat yang tidak ditemukan dasarnya dalam kitab suci. Jadi ada masyarakat, dalam masyarakat modern ini masalah moral yang berkembang, tapi di kitab suci nggak ada dasarnya, sehingga kita nggak bisa mencari rujukan di kitab suci harus bagaimana mengatasi itu. Nah, ini situasi masyarakat modern, maka etika membantu itu. Contohnya ketika menghadapi aborsi atau eutanasia atau cloning, bagaimana sikap kita? Itu di kitab suci nggak ada. Maka etikawan, orang-orang yang bekerja di bidang etika nanti akan mencarikan dasar-dasar teoritisnya. Bagaimana caranya supaya itu bisa dikerjakan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan yang namanya dialog agama. Etika membantu kaum agamawan untuk bisa melakukan namanya dialog agama. Dialog agama itu harus hati-hati. Kalau kalian masih dialog akidah, dialog dogma, nggak bisa. Dogma itu tidak untuk didialogkan. Kenapa? Ya karena berbeda-beda. Orang Islam punya dogmanya sendiri, orang Katolik punya dogmanya sendiri. Gitu kan. Nggak bisa. Ya pasti kan berantem. Kenapa berantem? Ya wong dodol obat ya pasti ngomong obat ini paling enak, paling bagus, paling manjur. Wong dodol panganan juga kan bilang begitu, ini lento paling enak. Termasuk wong dodol Gusti, wong dodol surga, wong dodol agama juga bilang agamaku paling baik. Gitu kan. Ya pasti berantem. Kalau kita dialognya dialog dogma. Lalu dialognya apa Pak? Ya dialognya itu dialog komunikasi iman, refleksi iman boleh gitu kan ya. Refleksi iman, tapi tidak refleksi iman itu ya, oh saya senang di